Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little. Halo saintis muda, kami dari kelompok 1 mata kuliah konsep biologi akan menjelaskan tentang biologi sebagai sains. Simak videonya ya guys, let's go! Nah, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih arti biologi sebagai sains? Jadi, biologi sebagai sains itu terdiri dari dua kata penting, yaitu sains dan juga biologi. Sains itu dari bahasa Latin, yaitu scientia, artinya pengetahuan. Dan juga biologi terdiri dari dua suku kata, yaitu bios dan juga logos. Apa itu bios dan apa itu logos? Bios artinya makhluk hidup dan juga logos artinya ilmu. Jadi biologi itu berarti ilmu yang mempelajari makhluk hidup mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian biologi? Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, baik dari unit makhluk hidup yang berukuran mikro sampai dengan makhluk hidup yang berukuran makro. Mempelajari biologi tidak hanya melulu tentang menghafal nama ilmiah loh teman. Dalam ilmu biologi, kita bisa mempelajari tentang anatomi, fisiologi, mikrobiologi, biologi molekuler, taksonomi, genetika, ekologi, zoologi, dan botani. Nah, ilmu biologi sangat beragam bukan? Dengan mempelajari ilmu biologi, berarti kita mempelajari tentang diri kita dan lingkungan yang berada di sekitar kita. Kita dapat mengetahui tersusun atas apa saja sih tubuh kita ini, dan apa saja hubungan kita dengan makhluk hidup di sekitar, seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup mikro yang lain. Karakteristik biologi sebagai sains itu ada 4. Yang pertama yaitu relasional. Sains merupakan hasil kegiatan berpikir deduktif, artinya yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi sesuatu hal yang khusus. Yang kedua yaitu akumulatif. Sains dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambahkan, ataupun diperbaiki sehingga mendapatkan kebenaran yang nyata. Yang ketiga yaitu objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena berdasarkan dengan data-data yang dihasilkan melalui pengamatan. Yang keempat yaitu empiris. Nah, sains itu dapat dibuktikan melalui penelitian, eksperimen, ataupun dengan percobaan. Pendekatan ilmiah memiliki berbagai kriteria. Yang pertama, memiliki objek kajian yang nyata, yaitu bukan hanya mempelajari jenis organisme yang ada, tetapi juga mempelajari bagaimana organisme tersebut bertahan diri dan menyelenggarakan kehidupannya dengan baik dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kajian biologi sangat luas, yaitu ada sel, komunitas, populasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah, yaitu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, sistematis, yaitu tertata secara teratur dan bergantung satu sama lain. Yang keempat, bersifat universal, yaitu pengetahuan atau teori yang diungkapkan dalam ilmu biologi untuk seluruh dunia.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu verifikatif terbuka. Sesuatu yang semula dianggap benar, suatu saat mungkin akan menjadi salah bila ditemukan suatu kebenaran yang menentang dari sebelumnya. Metode ilmiah memiliki dua kata, yaitu metode yang artinya cara dan ilmiah yang artinya sistematis, logis, dan faktual. Metode ilmiah merupakan kerangka landasan untuk terciptanya pengetahuan ilmiah yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi bisa memilih atau menentukan suatu masalah dan pendahuluan. Dan yang kedua, rumusan masalah. Sendiri disusun dengan tingkatannya sendiri. Nah, bagian ini untuk menegaskan suatu masalah yang hendak diteliti. Ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang nantinya akan menjadi data-data dari penelitian objek kita. Nah, dan informasi sendiri bisa didapat dari website resmi atau buku, jurnal, karya ilmiah, dan website yang terpercaya lainnya. Yang keempat ada menyusun hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan sementara atas penelitian kita. Kelima ada eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk membandingkan gimana sih pengaruhnya dalam masalah yang kita teliti. 6 ada analisis data. Analisis data bisa diambil dengan variabel yang sudah ditentukan, bisa berupa kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulan terdiri dari latar belakang, hasil, dan apa saja manfaat pada penelitian tersebut. Nah, dalam biologi terdapat tingkatan dan juga cabang ilmu. Apa aja sih tingkatan ilmu biologi? Yang pertama ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Apa aja sih penjelasannya? Yang pertama ada molekul. Pada tingkatan molekul ini tersusun dari atom-atom, contohnya DNA dan air, yang kemudian membentuk menjadi sel-sel. Sel-sel ini yaitu merupakan unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, uniseluler yaitu satu sel yang biasanya terdapat pada bakteri, dan yang kedua ada multiseluler atau daging sel yang biasanya terdapat pada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian pada tingkatan ketiga yaitu jaringan, merupakan sekumpulan dari sel-sel yang membentuk menjadi satu jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contohnya seperti jaringan ekspel, jaringan binakong, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Kemudian yang keempat ada organ. Organ merupakan sekumpulan dari jaringan yang memegang fungsi tertentu. Contohnya seperti lambung, jantung, hati, ginjal, dan lain-lain. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan organ-organ yang melaksanakan fungsi dari organ tersebut. Misalnya seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Kemudian pada tingkatan organisme merupakan individu ataupun satu spesies yang dapat diidentifikasi jenisnya. Misalnya pada hewan yaitu seekor kucing, seekor semut, seekor rusa, dan lain-lain. Kemudian pada tingkat populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang hidup dan berinteraksi di wilayah tertentu. Misalnya kawasan rusa yang berada di padang rumput, kemudian kawasan semut-semut yang ada di bebatuan. Kemudian pada tingkat komunitas merupakan sekumpulan populasi makhluk dari berbagai jenis yang hidup dan berinteraksi dalam satu wilayah. Kemudian pada tingkat ekosistem merupakan sekumpulan
merupakan daratan luas yang terdiri dari jenis tumbuhan dan hewan-hewan hidup. Kemudian yang terakhir, biosfer merupakan keseluruhan organisme dan lingkungan yang ada di tadi sudah dijelaskan mengenai tingkatan organisme kehidupan secara. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa cabang ilmu biologi. Di antaranya yaitu genetika, botani, zoologi, geologi, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia materi singkat dari kami. Jadi sudah tahu kan apa itu biologi sebagai sains? Semoga video kami bermanfaat. Sekian dan Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Individu.